Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwah sekalian, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin bab 26, bab tahrim al-zulm, haramnya berbuat zalim, wal amri bi radil mazalim, dan perintah untuk mengembalikan hal-hal yang kita dapat dikarenakan kezaliman. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga dari bab, atau hadis 210 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-mu'allif rahimahullah, kita akan bacakan hadisnya. Ini cukup panjang ternyata hadisnya. Wa 'an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, qala kunna natahaddatsu an hajjatil wada'. Kami berbicara, duduk berbicara, berbincang-bincang tentang haji wada'. Wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina wa la nadri ma hajjatul wada'. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, hidup bersama kita, dan sampai saat ini kami, kata Abdullah bin Umar, belum paham kenapa haji ini disebut dengan haji wada'. Jadi haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijriah adalah haji yang terakhir Rasulullah SAW lakukan setelah hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu hanya satu kali haji saja. Jadi kalau yang sudah haji satu kali rasanya cukup, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, Haji Ujang, apa mau nambah lagi? Nanti buat haji-haji yang selanjutnya insyaallah. Walaupun riwayat yang lain mengatakan bahwa sebelum hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, tentunya beliau pun sempat melaksanakan haji, walaupun hajinya haji mengikuti millat Ibrahim, belum mengikuti haji yang diinstruksikan dalam agama kita, agama terakhir, yang di syariat atau syariat yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui bahwa selama Rasulullah di Makkah belum ada yang haji zakat, bahkan sholat pun Rasulullah baru bisa melaksanakannya ketika beliau hijrah, walaupun perintahnya turun beberapa waktu sebelum hijrah. Nah, para sahabat tidak tahu apa yang disebut dengan haji wada'. Kenapa disebut haji wada'? Karena dalam haji tersebut ada khutbah Rasulullah yang terkenal ketika beliau berwukuf di Arafah. Salah satu isi dari haji wada'nya itu, khutbahnya itu ada ya dalam hadis yang akan kita bacakan. Dan dalam penggalan pembukaannya Rasulullah mengatakan, inni lam alqakum ba'da ami hadza. Mungkin saja ini adalah hari di mana aku tidak akan berjumpa dengan kalian kembali. Ini sangat menguras air mata para sahabat. Kalau kita baca, perhatikan tentang haji wada'nya Rasulullah, ataupun tentang khutbah Rasulullah SAW yang Rasulullah sampaikan ketika beliau berhaji. Nah,
Para sahabat termasuk Abdullah ibnu Umar tidak paham apa yang dimaksud dengan haji wada kecuali setelah wafatnya Rasulullah. Oh, ternyata disebut haji wada karena di dalamnya ada pesan terakhir dari Rasulullah, dan karena Rasulullah tidak akan berjumpa lagi dengan kita dalam haji-haji berikutnya, maka disebutlah haji ini haji wada, pertama dan terakhir. Ya. Hatta kemudian disebutkan penggalan khutbah Rasulullah dalam haji wada ini. Hatta hamidallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi thumma dzakara al-masih ad-dajjal. Ketika Rasulullah berkhutbah, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau bercerita tentang Masih ad-Dajjal, ya. Masih ad-Dajjal, tentang Dajjal. Masih itu ada Masih Isa bin Maryam, ada Masih ad-Dajjal, sama-sama disebut Masih. Kata para ulama kalau Masih Isa al-Masih karena beliau diberikan mukjizat oleh Allah, kemampuan masah dari kalimat masah, satu kali usap, ya, penyakitnya sembuh. Saciduh mentu sa kecap nyata. Bahkan yang mati pun bisa dihidupkan sama Isa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang picak langsung bentak. Ya. Sakit apapun bisa disembuhkan. Sementara Masih Dajjal karena Masih di sini artinya mamsuhul ain. Ya, kalau Isa sekali ngusap sembuh, yang disebut Masih Dajjal itu karena matanya satu buta. Ya, nanti disebutkan dalam hadis ini seperti sebelah kanannya matanya seperti anggur, ya. Jadi bulat tapi tidak bisa melihat. Ini salah satu sifat Dajjal. Fa'adna ma fi dzikrihi, kemudian Rasulullah SAW secara mendetail menceritakan tentang Dajjal, sifat-sifatnya. Wa qala, kemudian Rasulullah mengatakan ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu. Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali nabi tersebut memperingatkan tentang akan datangnya Dajjal. Anzarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'dih. Begitupun Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ini saking pentingnya, bukan saking pentingnya, saking bahayanya Dajjal. Nuh alaihissalam sekian ribu tahun sebelum diutusnya Rasulullah pun telah mengabarkan tentang akan datangnya Dajjal. Ya. Ini memperkuat keyakinan kita bahwa memang Dajjal itu bungkelekan. Ada, betul, bukan hanya cerita-cerita. Karena banyak orang yang nggak percaya tentang Dajjal. Ya, Dajjal itu pendusta, ya. Sebagaimana zaman sekarang telah datang, betul, Dajjal itu secara bahasa adalah pendusta, ya. Sehingga para ahli hadis ketika bercerita tentang orang yang suka berdusta, di dalam hadis disebut Dajjal. Tapi selain memang orang pendusta itu disebut Dajjal, di akhir zaman nanti memang akan keluar yang namanya Dajjal. Di antara orang-orang yang tidak percaya bahwa Dajjal itu ada adalah orang-orang Mu'tazilah yang selalu menggunakan rasio, ya, segala sesuatunya ditimbang dengan akal. Dan para pengikutnya sampai sekarang banyak. Mungkin di antara antum juga ada. Insya Allah sudah gak ada, ya. Percaya akan datang Dajjal kan? Alhamdulillah. Wa innahu in yakhruj fikum fama khafiya alaikum min syani. Sungguhnya kalaupun Dajjal nanti keluar, maka dia tidak birek lagi. Tidak asing lagi bagi kita. Karena sifat-sifatnya sudah disebutkan. Falaysa yakhfa alaikum anna rabbakum laysa bi'awar. Ya, seperti kalian ketahui, ya, bahwa Rabb kalian Allah tidaklah picak. Allah tidaklah apa? Tidaklah picak. Wa innahu a'war ainul yumna. Sementara
Dajjal itu mata yang sebelah kanannya apa? Picak. Ini pun menetapkan bahwa salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Memiliki dua mata. Yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Jangan berpikir, wah kalau begitu sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan tanpa tasbih, ya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Kita meyakininya seperti itu. Kemudian ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Nah, jadi mata Dajjal itu sebelah kanannya, sekarang banyak orang yang menggambar-gambar, mungkin meraba-raba dari hadis ya. Oh, ada gambar Dajjal, matanya belenong satu gitu. Kemudian di sininya ada tulisan apa? Kafaro. Padahal tulisan kafaro itu tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Hanya orang mukmin saja yang bisa melihat. Ustaz Gaus. Nah, Ustaz Gaus mah gak ada. Bersih, Masya Allah. Nah, di sini ada kafaro, bisa dibaca oleh seorang mukmin. Seorang mukmin walaupun tidak bisa baca, belum pernah belajar baca, tapi nanti akan bisa baca. Di jidatnya itu ada apa? Tulisan kafaro. Sementara orang-orang kafir tidak bisa membacanya. Mana? Ala innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum. Ketahuilah, ini pesannya yang berkaitan dengan bab ini. Ketahuilah wahai sekalian para sahabat, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian dima'akum, darah kalian. Artinya tidak boleh menumpahkan darah. Haram membunuh seorang mukmin. Rasulullah mengatakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nas jami'a. Orang yang membunuh satu nyawa, ya, bukan hak atau karena dia tidak berbuat kerusakan di muka bumi kemudian dia dibunuh, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi, saking haramnya membunuh darah orang lain itu. Wa amwalakum, dan harta orang lain, ya, bagaimanapun caranya harta itu adalah hak, ya, yang tidak bisa diambil secara zalim. Kahurmati yaumikum hadza fi biladikum hadza fi syahrikum hadza. Masyaallah. Jadi haramnya darah, haramnya harta, Rasulullah mengumpamakan seperti haramnya hari kalian, yaitu hari apa itu? Yaumun Nahr. Ya. Kemudian fi biladikum, di tanah haram. Kemudian syahrikum hadza, di bulan Zulhijjah. Ini perumpamaan yang sangat kuat sekali, ya. Rasulullah memperumpamakan darah, harta itu haramnya seperti haramnya negeri Mekah, haramnya bulan Zulhijjah, haramnya Yaumun Nahri. Ini peringatan keras bagi kita, jangan sampai menzalimi orang lain. Ala hal balagh, kata Rasulullah, wahai para sahabat sekalian yang hadir, apakah aku telah menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan kepadaku untuk disampaikan kepada kalian? Qalu, kata para sahabat, na'am, tentu wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Qala Allahumma syahid, ya Allah, saksikanlah bahwa mereka telah bersaksi bahwa aku telah menyampaikan apa yang telah engkau sampaikan kepadaku. Salasan, 3 kali Rasulullah, Allahumma syahid, Allahumma syahid, Allahumma syahid. Wailakum aw waihakum unzuru la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kata Rasulullah, perhatikanlah, jangan sampai kalian kembali kepada kekafiran setelah ketiadaanku, kemudian kalian saling membunuh. Inilah hadis ketiga dari bab haramnya berbuat zalim. Jadi penggalannya yang terakhir itu, ya, tidak boleh menzalimi orang baik dalam darah maupun hartanya. Bahkan Rasulullah memperingatkan haramnya berlipat ganda, seperti haramnya Yaumun Nahr, haramnya bulan Zulhijjah, ya, dan haramnya apalagi satu lagi tadi, Yaumun Nahr, Zulhijjah,
Satu lagi apa? Hah? Mekah, haramnya negeri Mekah. Itu 3, Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.